Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA selaku dosen pengampu dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Rahmadani. Saya akan mempresentasikan beberapa materi yang telah diajarkan sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Islam bicara tentang masalah lingkungan karena lingkungan ini bukan sekadar isu lokal, tapi sudah menjadi isu global karena memiliki dampak yang serius di dalam kehidupan manusia dan alam. Kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi manusia memang faktor utama terjadinya kerusakan. Seorang muslim justru menempati kedudukan strategis dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini. Yang pertama yaitu melestarikan lingkungan adalah kewajiban setiap individu sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi. Dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena dalam mengeksploitasinya. Dan yang ketiga, pemahaman masalah lingkungan hidup perlu diletakkan di atas suatu fondasi moral, karena pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Yang keempat, Islam mencintai budaya hidup bersih dan suci. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, Islam memerintahkan agar menjaga fasilitas kesehatan masyarakat seperti menjaga kebersihan sumber air, sumur, kolam, sungai, dan lain-lain. Karena air itu akan kita gunakan sebagai sumber air minum, mencuci, mandi, dan sebagainya. Materi yang kedua, jiwa adalah bagaimana roh manusia sudah menyatu di dalam jasadnya. Masalah jiwa dibahas dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 7-10. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jiwa yang tidak dididik dengan benar maka akan berpotensi kerendahan atau sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi hina. Tugas manusia itu mendidik jiwa supaya menjadi takwa. Mendidik jiwa itu penting karena tanpa jiwa, manusia itu hilang kemanusiaannya. Karena hakikat manusia itu jiwanya. Allah tidak melihat fisik manusia, tetapi Allah melihat kesucian jiwanya. Menurut Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul Minhajul Abidin, ada 3 perkara yang mengotori jiwa. Yang pertama, manusia terlalu cinta pada dunia, yaitu hubud dunia. Manusia jika terlalu cinta pada dunia, mereka akan lalai sehingga menyebabkan orang itu benci atau lupa mati. Kemudian yang kedua, terlalu bergantung pada makhluk, yang disebabkan terlalu berkepentingan, terlalu pamrih, terlalu berharap terhadap makhluknya, jadi terlalu bersandar terhadap manusia, terlalu bersandar pada makhluk. Jika jiwa kita ini terlalu disandarkan terhadap makhluk, maka akan lemah, diibaratkan dalam Al-Quran itu selemah laba-laba yang bergantung dengan sarangnya. Dan yang ketiga yaitu gangguan dari bisikan syaitan. Setan, iblis itu ketika diusir dia bersumpah, saya akan sesatkan mereka seluruhnya, mereka yaitu manusia. Materi yang ketiga yaitu determinan kesehatan dalam perspektif Islam. Sehat dalam Islam yaitu sehat secara fisik, lahir, dan batin, tidak dipisahkan dan saling mempengaruhi serta melengkapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam, yang pertama yaitu berdoa. Berdoa memberikan energi positif dan kekuatan serta nutrisi bagi jiwa dan raga manusia. Yang kedua, sholat tahajud. Sholat tahajud berpengaruh dalam status kesehatan. Yang ketiga, perilaku pola hidup. Perilaku pola hidup sehat yaitu melibatkan halal dan haramnya apapun yang kita lakukan dan kita dapatkan. Yang keempat, faktor sosial. Penyakit datang dari diri sendiri yang selalu emosi, temperamen, serta tidak mau memaafkan terhadap orang lain. Obatnya dengan bersedekah serta berbagi sesama makhluk hidup agar menghilangkan penyakit dari diri kita. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan yang sehat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang keenam, genetik. Dalam Islam dilarang menikah satu darah kandung atau saudara perasian. Hal tersebut tidak dibenarkan karena akan menimbulkan penyakit bawaan dan kecacatan pada anaknya. Yang ketujuh, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik bisa membantu mencegah datangnya penyakit atau pemulihan kesehatan dari sisi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang pentingnya kesehatan akan memberikan pengaruh pola hidup yang lebih sehat. Yang kesembilan, latar belakang budaya. Budaya dan kebiasaan sudah melekat di masyarakat, akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Selama budaya itu memberikan pengaruh baik, maka tetap dipertahankan. Faktor ke-10 yaitu faktor emosional. Ketenangan seseorang adalah separuh dari kesehatan badannya. Seorang yang temperamen biasanya mudah terserang penyakit. Faktor ke-11 yaitu faktor ekonomi.
Status ekonomi bukan paling utama, tetapi ekonomi yang cukup mampu memenuhi gizi dan nutrisi bagi kesehatannya. Kondisi sehat seseorang dalam Islam juga dipengaruhi oleh keimanan dan ibadahnya sendiri. Semakin dalam dan tinggi keimanan seseorang akan memberikan pengaruh ketenangan pada jasad tubuhnya. Contohnya yaitu dengan sholat dan berpuasa. Selanjutnya, judul materi yang kelima yaitu menanggulangi wabah LGBT. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, sesuai garis fitrahnya. Penyimpangan fitrah terjadi karena pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, dan pengaruh diri yang disebabkan oleh bisikan dari setan, karena kebodohan atau karena syubhat, sehingga yang terjadi adalah perkara yang harusnya haram dihalalkan dan yang halal diharamkan. Studi kasus dalam Al-Quran tentang kaum Nabi Lut disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara di mana terjadi penyimpangan laki-laki suka sama laki-laki atau penyuka sesama jenis. Kaum Nabi Lut ini diazab oleh Allah disebutkan dalam surat Hud ayat 83. Setelah dinasihati tidak mau berhenti. Setelah diingatkan mereka tidak pernah mendengar dan tidak pernah kembali. Tahu kebenaran tetapi ditolak, maka yang terjadi adalah diturunkannya azab, yaitu bumi dibalik dan diangkat ke atas, kemudian dijatuhkan dari atas ke bawah, dan kemudian dihujani batu yang artinya setara dengan perilaku mereka yang terbolak-balik karena penyimpangan fitrah. Kaumnya Nabi Lut bermutasi sepanjang zaman, silih berganti, bahkan semakin canggih dan kreatif karena mereka punya logika atas nama seni, kebebasan, dan terus diwariskan. Upaya pencegahan ideologi, paham, dan perilaku penyimpangan agar tidak tersebar di tengah masyarakat, yaitu yang pertama, memperbaiki akidah atau paradigma berpikir masyarakat. Dengan mengenalkan bahwa manusia lahir secara fitrah, jadi tidak ada fitrahnya LGBT disebabkan karena keturunan. Meluruskan cara pandangnya bahwa Allah SWT tidak menciptakan dan tidak menghendaki kaum LGBT. Diperbaiki cara berpikirnya dan diluruskan dengan ilmu agar mengurangi gerak ruang lingkup dari ideologi yang berbahaya yaitu menyimpang ini. Yang kedua, diterapi dari sisi sikap. Jangan sampai tasyabuh serupa laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ini salah satu hal yang dilaknat oleh Allah SWT. Serupa dan menyerupai dari tampilan fisiknya, gayanya, mimik bicaranya, cara berpakaiannya, atau bersikapnya. Upaya yang dilakukan adalah salah satunya yaitu dengan terapi cara diruqyah. Cara untuk penyembuhan lainnya yaitu dengan ditempatkan di lingkungan atau pergaulan yang steril, baik dan soleh, serta diberikan media pendukung supaya dia tidak kembali kepada penyimpangan itu. Penyimpangan fitrah ini tidak boleh dibiarkan, harus terus digaungkan, dalam arti supaya masyarakat itu waspada. Jika dibiarkan akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti HIV. Bila secara terang-terangan muncul ke permukaan itu bahaya, Allah SWT akan mengirim wabah atau pandemi secara global menjadi penyakit yang menyebar dan mengalami krisis pangan. Yang pertama, ada nilai ihsan. Ihsan itu kita melakukan pelayanan dengan cara yang paling maksimal dan terbaik. Saat melayani pasien, bukan hanya sekedar melihat kemanusiaan pasien, tapi kita melihat perintah Allah SWT. Sehingga memberikan pelayanan itu tulus hati dengan penuh keikhlasan, penuh santunan, ramah, sopan, tidak judes, dan bermuka masam. Allah SWT memerintahkan kepada kita, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya kalian berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ketika dokternya responsif dan lingkungannya kondusif, maka akan tertanam sebuah loyalitas dari pasien dan akan tumbuh kepercayaan. Kemudian yang kedua yaitu nilai ramah atau nilai kasih sayang. Ketika tenaga medis di sebuah lembaga kesehatan menanamkan nilai ramah, maka akan memberikan pelayanan yang dibingkai dengan rasa kasih sayang. Nilai ini penting karena kasih sayang itu akan mengikat antara tenaga medis dengan pasiennya. Yang ketiga yaitu nilai an-nusrah, yaitu nilai pertolongan. Dengan memberikan pertolongan kepada orang lain, meringankan beban ataupun memberikan solusi, karena orang yang sakit itu merupakan orang yang sedang diuji secara mental atau fisiknya. Dengan menanamkan nilai ini, kita mendapatkan pundi-pundi pahala dan menanam aset kebaikan yang suatu saat akan ada timbal baliknya. Kemudian yang keempat itu prinsip al-manfaah, itu nilai manfaat. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Prinsip manfaat sangat penting sehingga konsep yang dibangun ketika memberikan pelayanan berbasis manfaat itu semua, orang akan kebagian manfaatnya. Contoh, dari sisi satpamnya sudah diajarkan untuk memberi manfaat pada orang lain sehingga saat memparkirkan kendaraan pasien dengan cara yang baik. Terdapat tulisan-tulisan zikir, tulisan salawat, tulisan asmaul husna, ayat-ayat motivasi atau hadis-hadis motivasi, menyalakan murotal, menyediakan TV yang isinya kajian-kajian Islami dalam ruangan yang bisa membuat hati pasien atau keluarga pasien tenang dan adem. Kemudian prinsip yang kelima yaitu prinsip al-ayusr, yaitu memberi kemudahan. Ketika rumah sakit atau pelayanan kesehatan dengan mengandung prinsip memudahkan orang itu akan memberikan ketenangan kepada jiwa pasien sehingga akan membangun loyalitas dari pasien. Contohnya, diberikan kemudahan seperti petunjuk arah atau simbol untuk menunjukkan ruangan-ruangan yang ada di dalamnya. Ya, karena prinsip ma'ruf, berbuat baik kepada orang lain sesuai urufnya.
Dengan menggunakan bahasa daerah setempat yang halus dan santun, berbuat baik dengan pertimbangan kebiasaan masyarakat setempat, prinsip ini dapat mengikat jiwa pasien dengan rumah sakit dan tenaga medis lainnya. Prinsip yang ketujuh yaitu as-surur, yaitu memberikan kebahagiaan, melayani pasien dengan membahagiakan mereka dengan menghilangkan hal-hal yang membuat orang lain susah dengan cara dihibur, berkata manis, terus berkata santun, dan mengurangi bebannya, misal dari sisi administrasi. Prinsip yang ke-8 yaitu prinsip ukhuwah, membangun tali persahabatan. Prinsip ini bertujuan untuk merekatkan tali silaturahim sehingga jaringan-jaringan kita semakin luas. Pelayanan kesehatan yang Islam harus menjadi prioritas. Segala bentuk kegiatan harus dibingkai dengan nilai atau kaidah-kaidah Islam, sehingga dapat membedakan pelayanan kesehatan yang Islami dengan yang tidak. Dan dari sisi manajemennya, yang pertama teori manajemen dan kepemimpinan selalu diorientasikan pada kaidah-kaidah Islam. Yang kedua, melakukan fungsi manajemen yang Islami, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, evaluasi, pedoman syariah. Dan dari sisi lingkungan yang diciptakan dalam rumah sakit tersebut sesuai dengan Islam. Misal diprioritaskan tempat ibadahnya yang nyaman, bersih, tenang, tertib, dan ada murotal di setiap sudut ruangannya. Materi yang ketujuh yaitu Islamisasi masyarakat. Adapun beberapa peran tenaga kesehatan di masyarakat, yaitu yang pertama, tidak hanya sekedar membimbing dan memberikan penyuluhan secara normatif di masyarakat, tetapi juga sebagai dai kesehatan untuk berdakwah melalui sikap dan akhlak Nabi Muhammad SAW, yang menjadi contoh teladan bahwa Nabi adalah sebaik-baiknya manusia yang berakhlak, maka sebaik-baiknya umat Nabi adalah yang baik akhlaknya. Yang kedua, salah satu bagaimana membangun masyarakat melalui aktivitas dalam dunia kesehatan, yaitu harus berpijak berdasarkan ilmu. Jika mendapatkan suatu informasi, harus dicek terlebih dahulu kebenarannya. Kemudian yang ketiga, harus memiliki prinsip dan niat dalam melakukan penyuluhan dalam masyarakat. Dengan melakukan dakwah khairu ummah, artinya harus selalu memiliki keinginan kuat sebagaimana menyelamatkan dan menyehatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai komunitas pilar peradaban, karena mengajak masyarakat kepada kesehatan bukan amal ma'ruf dan mencegah dari hal yang munkar. Islamisasi masyarakat tidak akan tercapai kalau tidak dimulai dari diri sendiri sebagai contoh untuk masyarakat. Jiwa yang baik akan mengeluarkan energi yang positif dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa inti dari semua kebajikan adalah husnul khuluq, yaitu kepribadian yang soleh, dan semua keburukan yang terjadi di masyarakat disebabkan karena buruknya kepribadian. Jiwa yang dipenuhi dengan was-was dosa akan merusak moralitas dan akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Intinya, seseorang harus menjadi contoh yang terbaik, menjadi umat yang khairu ummah, dan tujuannya bukan untuk pribadi, tapi untuk masyarakat, sehingga hidup senantiasa memberi manfaat untuk masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.